bagaimana mendidik anak yang cocok masa ini menjadi anak yang soleh, anak yang baik, ya, untuk zaman ini dan saat ini. Ini yang menjadi topik pembicaraan kita, ya. Kena pegahnya penting tak ni jaga anak. Hana pihak pegah ada urut jamu pegah menancit, ya. Jadi masalahnya apa? Masalahnya adalah bagaimana mendidik anak kita yang cocok dengan zaman ini. Semua kita mungkin paham bahwa perkembangan zaman, perkembangan kondisi dan cara hidup itu merubah pola pendidikan juga. Ya, setuju ya? Setuju bahwa pendidikan ibu-ibu dulu ketika masih kecil dapat dari kakek, dari ayah kita dengan ibu kita mungkin berbeda. Makanya ibu hari ini merasa kelabakan dan heran. Kenapa kalau kita suruh anak kita hari ini seperti dulu ibu kita suruh sama kita, kok enggak mempan, kok enggak bisa? Betul ya? Kok enggak bisa? Pakai anda milih banyak getak batat. Hana lagi tanya jamun. Ya, nyatanya jamun gue pegang a le runci a. Menya demi orangnya a kan a betul. Ya, karuduk hana itu apa sih lo? Yang mana? Hana itu apa? Hana itu peruduk. Ya. Nyat istilah hana itu peruduk, hana itu boleh le demi ino. Ya, bele dah keruduk menggelantar bi hana itu. Ini bisa bahasa Aceh semua? Bisa ya? Ya, enggak apa-apa kalau ada yang enggak bisa bahasa Aceh, saya enggak akan memperbanyak bahasa Aceh kecuali dalam haba-haba menan lah, pokoknya nyak mangat dah dengar ya. Nak mehi urang Aceh, baik ustaznya ngeu pegah haba iluan ngero hana pakai bahasa Aceh, ya Aceh hana pakai bahasa Aceh. Ya, hana mehi urang Aceh ya. Jadi supaya hanya ada mehi urang Aceh betul ya. Nah, jadi kemudian kita lihat kenapa demikian, ada perubahan yang terjadi. Nah, bahwa adanya perubahan zaman, pola didik, pola asuh juga harus berubah. Nah, kalau dulu kita mendidik anak kita, itu generasi ibu dan kakek kita, itu generasi dekat dengan milenial, dengan kolonial. Sedangkan sekarang generasinya generasi milenial. Apa bedanya? Ya. Beda masa kolonial dulu dengan milenial, maaf cakap, ya. Masa orang tua kita dan kakek kita itu adalah masa cara didiknya itu adalah memang satu kata, secret tiga kun, menyahan patih maka kiban. Kan jahorat punya jahorat mantang cukur dalam belah nyang gerak. Ya. Masalah hajihnya ya. Payah plung ukuran. Jadi menyahan patih kemudian menyatakan yang man pakan menan tema. Lo tahaba. Jadi hanya satu kata, memandang satu kata. Ada istilahnya, inilah pengaruh daripada kolonial, model menjajah. Jadi mendidik dengan menjajah. Yang god kiban yang ganyan pegah, matahari pakan bek tanyang. Jangan tanya kenapa. Pokoknya patuhi aturan. Jadi Belanda cara ijih tanya aja pun enggak pernah ijih. Ya. Model maaf cakap ya, namanya menjajah. Cara mendidiknya itu harus satu kata. Jangan banyak bertanya. Tapi hari ini kita dapat anak-anak kita enggak bisa dengan cara begitu. Tapi lebih dengan belahnya le itu manyang lo. Ya. Kita dulu enggak berani tanya. Kayaknya menan. Nya ibu-ibu kan? Hana beuh tanya-tanya, kibang kepegah kakek menan. Jadi anak yang soleh masa dulu adalah anak yang manut, patuh, ya hana le haba, teuim, sungkup menan. Sungkup bahasa Indonesianya apa? Makanya saya enggak tahu, maka harus pakai bahasa Aceh tegogo. Ya moho. Ya. Ya, sungkup nah. Matan tepu sungkup. Ah. Teguh Abdul Halim matan tepu sungkup ah. Alhamdulillah ya. Memang asli bahasa Aceh banyaknya itu perbendaharaan dari Aceh Utara sebenarnya, ya. Nah, orang Aceh Utara insya-Allah kalau bahasa-bahasa itu masih sangat familiar, ya. Jadi laginya nampak anak soleh. Tapi kemudian ketika anak-anak enggak mudah patuh dengan sekali kata, sigo ada pegang hai pati, kemudian le tu manyang, makanya ngekeun dengan batat. Jadi batat itu adalah siapa anak batat? Anak yang keluar daripada kan lagi tak pegang hai pebut dan hana dengar langsung nya batat dekeun. Nya istilah orang-orang, istilah cara mendidik awal, ya. Nah, ini sebabnya karena apa? Pola asuh kita itu adalah menekan, ya, langsung menjuruskan satu hal, setelah itu kita enggak mau terima feedback daripada itu apa.
Hari ini enggak begitu. Ini masuk pola asuh milenial. Jadi ibu-ibu dulu yang diasuh oleh orang tua dengan pola kolonial sudah harus mengasuh anak pola milenial. Pola milenial apa? Anak-anak sudah banyak mendengar dari orang lain sebelum mendengar dari kita. Kalau dulu pe yang tak pegah nyan mentang hidup pe lian min. Hana tak pegah lagi tanya oi rumah kagak hana hidup apa. Ya. Yang banyak aneh-aneh mereka dengar di luar enggak ada. Paling di kampung itu juga yang mereka dengar di kampung, haba-haba se, data se, urung pegah mana. Sedangkan hari ini anak-anak kita lebih banyak dapat informasi di luar ketimbang di tempat kita. Bahkan lebih hidup di luar lebih cadang di dalam satu-satu daripada kita. Lalu ketika kita memvonis harus begini, han lantai terima. Gok pegah mendeh mak pegah meno hanan jai kula alam dunia. Pegah. Ya. Nyata banding tikula je dengan tikula tanyo lebih panjang tikula. Tikula je ke lain tanyo SD jaman dulu. Yang kepada pegah inyo je ka SMA. Ya, ban. Ya, jadi keadaannya seperti ini, kita enggak bisa mengasuh dengan satu pola yang sama seperti dulu enggak bisa. Nah, ini pola milenial. Jadi milenial itu adalah artinya anak-anak lebih banyak belajar, lebih banyak sumber-sumber informasi pembelajaran yang dia dapatkan dari luar, dari sekolahnya kah, dari media informasi, dari TV yang dia lihat ya, dari kawan-kawannya yang banyak. Kalau dulu kan pergaulan cuma sekampung atau kampung sebelah. Makanya yang nikah sekampung dengan kampung sebelah itu ramai. Tapi punya nikah dari Lok Semawe ke DUPD mutawasawana. Kayaknya mana? Hari ini nikah di kampung, aduh. Tak berkampung nikah. Ya. Tapi ini yang lebih haya gimana menikah dari luar. Lagi Tengku Abdul Halim, hau menikah dah? Sama langgar menikah kan. Pokoknya hanapah punya menumpak orang Lok Semawe yang hanapah. Sama langgar dia. Contoh je benar. Ya. Tapi saya sekampung nikahnya. Ya. Makanya anak tamu pun masalahnya. Ya, nah jadi begitu. Jadi paham ibu ya. Saya ingin kasih tahu dulu bahwa kita udah hidup di era yang berbeda. Dan era yang berbeda ini, pola asuh yang berbeda harus diterima. Jadi apa? Elo hangkutem bulage awai cik. Berarti don nudep tiron macam ben udah ngurunya. Kalau nggak mau terima ini, ya hidup sendiri. Nggak bisa. Ada perubahan zaman, perubahan yang berbeda. Ini yang pertama. Jadi kalau begitu, gimana pola asuh harus kita sesuaikan? Maka ini harus kita sesuaikan pola asuhnya. Bagaimana cara menyesuaikan pola asuh anak kita hari ini atau anak cucu kita nanti? Gimana caranya? Mungkinkah cara dari Al-Quran bisa kita pakai? Nah ini kebenaran apakah? Cara yang baru berarti gimana cara Ustaz? Harus cocok cara orang barat, cara orang luar. Hana cara dari Al-Quran pakai. Man mentang ikap, masih menggigit cara dari Al-Quran kan udah lama ini. Kemudian Al-Quran sudah lama diturunkan. Polanya itu apakah masih menggigit? Ikap, ya udah cek matanya. Oh menggigit lah. Karena Al-Quran itu soleh likulli zaman wa makan. Jadi semua ajaran Al-Quran itu cocok kapan saja dan di mana saja. Ayo yang buka mushaf, yang bawa mushaf boleh buka Al-Quran. Ya, buka Al-Quran. Mari kita lihat gimana. Di mana ada enggak ayat yang pola asuh ini perlu kita terapkan sesuai dengan Al-Quran. Ya, yuk kita buka surah Ali Imran ayat 159. Ya. Ali Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang sudah hafal. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini pola Nabi Muhammad. Jadi harus kembali dengan pola Nabi Muhammad. Menyajamun pola kolonial. Pola kolonial hana 0% pola Nabi Muhammad. Ini harus kembali kepada pola Nabi Muhammad. Allah firmankan tentang Nabi Muhammad seperti apa? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat daripada Allah lah engkau berlemah lembut kepada mereka. Engkau wahai Muhammad dalam mendidik umatmu
mendidik sahabatmu apa? Lintalahum, lemah lembut. Walau kunta fadhan ghalidhal qalb, kalau engkau bersikap kasar dan keras hati, lam faddu min haulik, maka mereka semua akan ipluang. Mereka akan lari darimu, dari sekelilingmu. Kalau engkau berkeras hati, kalau engkau kasar, mereka akan lari. Peluang. Maka dia tadi jak horai ke dia. Menyahang kapatih lon jak horai ke dia. Artinya apa tahu peluang. Betul tahu kena. Lam faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan minta ampun kepada mereka. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah ada azimah, niat kuat dan itu benar, maka tawakal kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Bagaimana rumusan ini kita pakai dalam dunia pendidikan hari ini? Ya, yang penting dah pegah. Jadi syarat kita mendidik anak kita hari ini adalah syarat harus memakai apa? Lemah lembut yang pertama. Lemah lembut. Wujud bahawa seseorang itu punya rahmat, dalam dirinya ada kasih sayang, dia mendidik anaknya itu dengan lemah lembut. Sebagaimana Nabi mendidik umatnya. Nabi mendidik sahabat dengan lemah lembut. Datang seorang Arabi, Arab Badui, ya, kepada Nabi SAW. Dia minta sesuatu kepada Nabi. Ya Muhammad, a'tini mimma ataqallah. Wahai Muhammad, kasih kepadaku yang Allah telah berikan kepadamu. Dia minta dengan cara menarik ridak Nabi dari belakang. Jadi bayangkan Nabi pakai ridak beliau, ya, ada kain dari belakangnya itu, dia ambil dari belakang, dia tarik bawah. Ya Muhammad, kasih untukku apa yang Allah telah kasih untukmu. Kasar tidak? Panggilnya Muhammad lagi. Ya. Maunya minta sesuatu, Nabi betul. Ya. Sampai menghila Nabi. Ya. Karena ditarik kuat, Nabi apa? Terhila apa? Menghila. Ya. Terbalik. Ya. Terbalik Nabi dari depan ke belakang menghila. Ya. Lalu ketika Nabi melihat itu, Nabi tersenyum. Kala tersenyum. Punya gedanya mau kiban? Hawa ke? Ya. Tersenyum dengan hawa beda. Maunya hawa ke berarti kita kasar. Kalau tersenyum berarti lembut. Beliau berikan. Pu perle, pu mohon nyolong berlenyo. Jok, gejok Nabi, gejok kasih ya apa yang dia mau. Kelembutan Nabi itu kira-kira monohok enggak pada orang yang kasar ini? Monohok sekali. Dia akan sangat teringat tentang itu. Sadar roh ulung kasar tak, padahal urang god kenyan. Salah persepsi lu, aku fikir hana god. Ya. Lembut itu lembut namanya. Jadi pola kita mendidik anak kita hari ini harus masuk dengan cara yang lembut. Lembut dengan cara tindak tanduk kita, perangai kita, akhlak kita dengan anak kita, dengan cucu kita harus lemah lembut. Ini dulu. Ya harus kita pahami. Lintalahum. Dan kalau engkau bersikap kasar, rayasu, gasalom, ya. Hana tatoh dengar je. Ya. Arti keras hati itu apa? Arti keras hati itu salah satu makna keras hati adalah kita enggak sanggup memahami dia. Kita enggak mau memahami kondisinya seperti apa, kondisi anak kedanyonya. Pekaklik tiak leh, bu kalau gubi, dempa kalau gubi, pelom. Ya. Kita marah dia. Kita mau dia itu paham kita. Sebenarnya siapa yang harus paham? Orang tua paham kepada anak atau anak paham kepada orang tua? Siapa yang berhak harus paham? Orang tua paham pada anak. Anak enggak paham lah, masih kecil, enggak paham apa-apa. Nanti madang anak min. Nah, kemampuan kita untuk paham tentang kondisi anak kita itu yang menyebabkan kita tidak keras hati dalam mendidik. Tak coba untuk memform apa perle je. Sebab untuk memform pakan dia mana. Coba pahami itu, ya. Nah. Fadhan ghalidhal qalb. Jadi lemah lembut bertentangan dengan ya, supaya kita bisa lemah lembut salah satunya adalah coba pahami anak kita kebutuhannya apa. Ya.
Begitu juga ketika anak kita mengucapkan kata-kata kotor misalkan, hana tak pernah wahbanya, tapi kaita mau dalam ikut hantom tak pernah oleh kita. Saya juga mendapatkan seperti itu misalkan ya. Anak kita kalau tiba-tiba ada kata-kata yang hana betul dari ngon itu. Dia dengar dari kawannya, dari sekolah mungkin ya. Karena kata-kata itu aneh, dia teringat. Ketika aneh teringat diucapkan. Ya. Ketika dia ucapkan itu, baik langsung bungai kemudian hai. Soalnya nejak don cubit hai. Menyekak khun lom lagi. Tunggu dulu, pahami dulu. Nak dari mana dengar kata-kata itu? Iam ni terkejut ni. Emangnya ada apa? Je hana hidup bawahnya salah habanya. Ya, apalagi bahasa Aceh kan lebih nyalom kan. Biasa tata yang ku tahu bahasa Aceh lebih ya, syukur yang enggak paham bahasa Aceh. Ya, jadi kotor dia. Nah, lalu jangan asal kita cubit langsung di ininya, jangan. Tanya dulu, dari mana dengar kata-kata itu? Ya. Siapa yang ajarkan? Abi dan Umi ada ajarkan itu? Enggak. Dari mana juga? Dari kawan. Nah, kata-kata itu enggak boleh dipakai dalam kita ngomong. Kalau kita pakai dalam ngomong, orang akan marah sama kita. Dan abang akan dimarahin sama orang dan dianggap abang enggak ada akhlak. Mau enggak? Dibilang itu, enggak mau. Nah, kasih tahu dia. Berikan pemahaman. Itu memberikan pemahaman sebelum menghukum, itu lemah lembut. Jangan langsung kasih hukuman, tapi lemah lembut. Tapi kemudian dia ulang sekali, dua kali, kemudian kita tegur. Umi kan udah bilang, enggak boleh pakai kata-kata itu. Dia paham, oh Umi marah karena saya melanggar. Umi udah bilang enggak boleh pakai. Ketiga kali, empat kali kita jumpa, kita beri hukuman, dia paham. Umi marah, memberi hukuman, tapi tidak kejam Umi. Kenapa? Sayanya yang salah. Jadi akhirnya hukuman itu efektif. Kenapa? Karena sudah kasih pemahaman dulu. Dia enggak menganggap Umi cerewet, Umi banyak ngomong, Umi kasar, Umi enggak. Dia enggak akan pahami itu lagi. Kenapa? Dianya merasa bersalah. Yang salah pola didiknya adalah kita enggak kasih pemahaman, langsung hukuman. Kena. Nah, anak itu akan tambah bandel dia. Hana itu patih liu ke. Nah, itu pola asuh fadzan ghalizan. Nah, itu enggak diberikan, enggak diizinkan oleh Al-Quran. Jangan begitu cara mengasuh orang. Jadi kemudian apa? Fa'fu anhum. Nah, jadi kalau ada kesalahan dari anak kita, gimana ini? Maksudnya anak kita melanggar. Okeylah, kita sudah banyak memberikan yang nyohanjut ya. Tapi dia masih buat salah. Gimana caranya? Fa'fu anhum, upayakan maafkan dulu. Tak pemaaf anak tu menyena salah. Oh, dah pemaaf tapi salah ibu buat. Memaafkan itu orang lemah lembut. Karena yang bersalah itu anak siapa? Sini jauh tu pun anak yang salahnya. Anak drone kan? Ya. Anak drone yang salahnya. Anak gua panin yang salah, anak drone yang salah. Tentang anak gua mentang salah, anak drone yang salah. Yang salah itu siapa? Anak kita. Kemudian anak-anak bersalah pantas enggak? Ya pantas-pantas saja karena masih anak-anak. Ya maafkan. Metode untuk kita mengajarkan dengan memaafkan itu baik. Tapi kita maafkan karena dia melanggar, ya kan? Gepegah pemaaf memaafkan karena melanggar. Apa yang dia langgar? Sesuatu yang sudah menjadi aturan. Mufhum? Maka disuruh maafkan karena anak melanggar sesuatu yang sudah menjadi aturan. Masalah diuronyo, ketanya tadi di anak aturan dia hana jelah helom, tapi kata bi langsung hukuman nyo telah. Ini salah ini. Kita dalam mendidik anak harus kasih tahu aturannya seperti apa dulu. Di rumah kita maunya umi ini maunya apa daripada dia. Kalau kita enggak pernah bilang itu, enggak pernah buat aturan, enggak ada kesepakatan dengan anak kita, maka jangan langsung kasih hukuman. Maafkan dulu. Ya. Dan kalau dia melanggar kesepakatan kita itu dengan anak kita, maka maafkan untuk pertama. Kemudian terus dia ulangi, baru kita kasih hukuman. Dan hukuman itu dia sadar dia melanggar. Ya, ban.
Nah, pola asuh milenial. Kita buat ada aturan, kita harus ada kesepakatan bersama. Wasyawirhum fil amr. Nah. Ya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, ya. Ta ma'ahle, ta pemaahle kitanyo dan istighfar, minta ampun, ya. Kalau anak kita sering melanggar aturan, istighfar belo, astagfirullah, astagfirullah, anak lun. Ya, banyak istighfar. Mantang si hanai dengan tut. Ya. Paham hanai dengan tut? Bahasa Indonesianya apa? Ya. Enggak mendengarkan apapun. Loi dengar dompu hanai dengar apapun. Tapi punya hanai dengar tut si hanya kusuk kuraceh dah pegah, hanai pegah dia, ya. Masih juga mereka enggak dengar tut. Nah, ini ya. Gimana caranya? Banyaklah istighfar. Pakan Ustaz Allah biu danyo istighfar nya ayatnya. Kenapa suruh juga kita banyak istighfar? Karena mungkin dia masih bersalah melanggar terus karena dia lihat kitanya yang bersalah, tapi hanta tedro adanya. Karena anak-anak paling banyak pola anak-anak kita di rumah itu adalah pola meniru dari orang tuanya. Makanya mungkin kesalahan kita, anak lun mahanai dengan tut, mungkin lun awai hana lun dengan tut. Ya, ban. Kadang maaf ya, na kita yang terkala anak kita tinggal rumah tak awai kita yang lun lagi awai. Ya. Dah. Na berhanai le. Si tengok cara yang na menan, nya beh. Ya, ban. Ada contoh kasus misalnya begini. Di TK saya, kami ada buat TK dengan istri saya, ya. TK udah berapa tahun, masih baru, ya. Kita sambil kami juga belajar pola anak-anak seperti apa, perbaiki pola asuhnya, ya. Jadi ada yang tunggu udah sebulan masih harus ditunggu terus. Jadi kayaknya rencana itu pulanya mudah ke kerja. Lepuk kan, payah ke kerja ya tukumik je. Ada enggak begitu? Ada. Kami tanya, dulu nih di dalam keluarga ada enggak yang seperti ini? Harus ditunggu. Kata pula, payah preh tapi gusun menan. Ada enggak? Nah, Ustaz, so lun. Ya. Pakai menan, nek nak pegah nyam bersih lagi kahwaian, ya. Maka pun saya ikhlas ridho begitu, supaya saya dulu begitu juga Ustaz. Fastaghfirullah, istighfarlah. Baik tanya dah pegah, kajak gede bah menoi. Baik menan, karena ada teror dena lemenan awai cit. Ya. Istighfar kita, mungkin ada ininya kita. Maksudnya contoh kecil begitu ya. Ketika ada anak kita mungkin enggak langsung dia patuh dengan kita, maka banyaklah istighfar. Ingat bahwa mungkin ada masalah dengan kita. Hari-hari mungkin pola yang kita berikan kepada anak kita itu enggak sesuai. Ya. Duluan kita menuduh kita bersalah sebelum tuduh anak. Santun enggak cara mendidik seperti itu? Enggak langsung memvonis anak kita, tapi pernah salah wa lunyo le. Ya, itu lihat tuh Islam mengajarkan seperti apa. Itu pola milenial, tapi dari Islam, dari Al-Quran. Nah, baik, lalu wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam setiap perkara. Nah, ini pola asuh yang sangat milenial sekali. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam kita mendidik anak kita. Musyawarah dengan dengan yahai. Musyawarah dengan siapa? Dengan anak kita juga. Nah, contoh kasus ini misalkan kecil ya. Anak kita kalau sudah maghrib, nyai bola hai wawo. Tuwoi. Ya. Hanai wawo. Jadi wate kaibang baru iwo ijak mano. Kan betul menan. Itanya kada pegang bahwa aturannya dalam adat kita maghrib itu paling pantanglah berkeliaran di luar, apalagi seorang wanita misalkan. Maghrib ini sudah di rumah, tapi dia masih di luar. Itu melanggar secara adat adab kita begitu.
Kita ingin didik dia supaya bagaimana sebelum maghrib kamu sudah di rumah, mandi-mandi, siap semuanya. Kita harus ajak musyawarah dengan dia. Abang kenapa kalau maghrib itu terlambat selalu pulang kalau main dengan kawan? Oh, karena enak main, kemudian ini semacam lah ipegah. Dengarkan apa yang dia alami. Bahwa memang main, kemudian ngon, rame, nyojeh hidup. Jadi enggak ada kawan-kawan abang yang mengingatkan misalkan kalau sudah dekat maghrib itu pulang. Enggak ada. Jadi abang, kenapa enggak abang ingat? Enggak punya jam. Abang mau pakai jam nanti ketika main atau enggak? Boleh juga? Kaji yang benar. Jadi kalau besok masalahnya berarti abang enggak tahu waktu ya? Ya, pakai jam kalau gitu. Tapi itu dia tengok mak, lo yang jam mula pakai jam betul 15 menit kalau abang bukan terus. Okey. Lu pakai jam pi hana si Iji. Ya, ternyata dia belum balik juga. Mantong ceritanya. Jadi ini abang udah sepakat kita pakai jam, lihat jam sebelum ini. Kenapa enggak ada pulang juga? Ya, enak main Umi. Ya, banyak kawan enak main. Gimana cara menurut abang? Abang harus bisa pulang tepat waktu sebelum maghrib. Gimana coba bilang? Kiban. Kalau enggak, Abi dan Umi enggak bisa mentolerir seperti itu. Tak laki Pak Haji Kiban menurut abang. Supaya abang juga jam hana berguna Pak Haji Kiban cara. Pemak je ke dia. Apa Umi pergi ke sana pegang di ni abang? Oh enggak. Malulah dia nanti. Ya kan? Okey kalau gitu. Gimana menurut abang? Ya. Yang apa-apa Umi besok udah pakai jam aja enggak apa pulang nanti sebelum ini. Ya. Dia udah merasa bersalah itu. Tapi kita ajak dia untuk ini. Nyan musyawarah ke. Tapi tajuk Pak Haji, tak percaya Pak Haji. Anak-anak kita hari ini, mereka butuh dipercayakan oleh orang tuanya. Nah, ini dia harus kita tahu. Anak yang tidak dipercayakan oleh orang tuanya, tidak diberikan kemampuan dia percaya diri, nyo ke anak yang gusun hoya ija hanai cocok, hanai toh bi pendapat, hanai toh bersikap. Kita kalau dia berpendapat, dia bersikap, kita hargai dia. Oh, nya kakir bangke ngebalikot. Ya, nyurun dia orang gak. Ya lagi kakir bangke ban likut. Inilah pola asuh wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dalam masalah yang dihadapi. Kedepankan musyawarah dengan anak kita. Anak kita itu kalau cepat kita didik secara dewasa, bagah dewasa anak kita. Kalau kita mendidik mereka secara dewasa di awal, mereka cepat dewasanya. Maka pernah lihat misalkan anak-anak umurnya, kalau ada guru-guru SD, maaf ya, ibu-ibu mendapatkan umurnya itu enggak sesuai dengan kedewasaannya. Umurnya sekian tapi kedewasaan mandang dimiyup je. Oh. Enggak sesuai dengan umurnya. Dan ada anak umur segitu tapi sikap kedewasaannya karayo. Kalau lagi urut rayo gede. Si krek dah begah 2 krek mufum. Ada enggak begitu? Ada. Ini tingkat kedewasaan. Kenapa begini? Karena pola asuh yang berbeda. Ketika banyak tak percaya kepada anak, kita hargai pendapat dia, ya. Bahkan berikan dia bersalah, tapi bersalah itu kita didik dia seperti apa? Saya contoh misalkan lagi ni ya. Kita pembiasaan penting dalam kita mendidik, ya. Contoh misalkan contoh yang kita buat sendiri itu sangat mengena kepada anak. Tanya ke roh harus je ke contoh. Contoh kecil kita mendidik anak kita supaya buang sampah di tempatnya. Nah, kami juga ni mendidik anak-anak di rumah untuk buang sampah di tempatnya. Enggak boleh sembarangan buang sampah, ya. Nah, kami sendiri menjaga betul. Kalau ada sampah di tangan, enggak pernah langsung buang di depan anak, langsung di samping. Padahal bagainya ke dumpat je dah kan? Karena hana tong sampah. Mangadat. Nah, enggak ada tong sampah, ada tamita hana. Buang tong sampah di situ. Kami kalau jalan sama anak-anak, enggak ada tong sampah, taruh dalam tas. Taruh dalam tas atau taruh dalam kantong yang bisa dikantongin. Kalau enggak bisa dikantongin, maka pegang di tangan kalau basah misalkan. Di mana ada tong sampah nanti taruh di situ. Itu kami ajarkan dan kami praktekkan begitu memang. Nah, hari ini anak-anak memang sampai yang kecil, anak saya yang nomor 2, mudah-mudahan istiqamah dia ya, yang nomor 2 ini di rumah saja dia buka apa begitu, dia cari tong sampah sampai ke dapur. Ya, puduk ke dia. Karena abangnya dilihat enggak pernah buang di tangan yang ada di tangannya.
mesti harus dapat tong sampah dulu baru dia buang. Kenapa? Di keteladanan dia lihat. Kemudian pulang kampung di rumah Luntuan kampung di Lungputu ya, di ujung Lebat Lungputu ke dalam ya. Pulang ke rumah saya, ada kakak saya di rumah Wawa ya, iheunya Wawa ya. Kan di kampung dia ke hana tombroh dia. Saya luar ileun nyantuk tarun menan. Ya, tet tiga menan. Ya. Ketika anak saya pulang, dia bilang, "Wawa kok enggak ada tong sampah di sini?" Nyan ka kenang, nyan lu begah nyan cupo. Cok yang iluna. Ana tombroh ino. Ya. Saya masih panggil cupo ya. Ya, yang cupo hana tombroh danunya. Nyan ada mi medang gai pernoron ya. Akhirnya sengaja dibeli khusus untuk dipakai untuk iwo banyo menteng. Ya. Wawa udah beli tong sampah ya. Upeduk yang khusus mete pakai watai iwo banyo menteng kampung Lumpur. Nah, ini menghormati anak-anak pola asuh lebagai dono wate kakak pernah cupo dono wate tong bro ben bukan ibu ayu nan be ilung ka hai lu didi awanyo bai to ibu tong bro ben bukan bah juga nan duk bawa tampuh ben ke benan terdiangkan tong sampah ya akhirnya dia betul-betul memang bisa dididik masalah sampah enggak perlu harus kasih tahu lagi. Nah itu keteladanan daripada orang tua dalam apa saja yang mau kita suruh itu harus ada keteladanan. Nah, begitu. Jadi, musyawarah penting dalam kita memperbaiki dan mengatur anak. Semakin awal kita membuat aturan, kita sepakati bersama, nyangka musyawarah kan. Pega aturan sepakati bersama, maka semakin cepat anak kita dewasa. Semakin cepat pintar dia mengambil keputusan. Semakin cepat dia bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang dia buat. Nah, man ustaz anak mit itu haji aturan. Maksudnya tak pegang aturan, main secara aturan. Tahu dia. Pada itu ada mit. Tak pegang mana mendeh pegang. Yang pikiran ro berarti hana dewasa lo. Anak-anak paling pintar menjaga aturan. Yang berdemfam. Menyedon fikir bahwa anak mit hana itu ikut aturan lo, berarti pikiran don masih kanak-kanakan. Masa sih Ustaz, saya enggak percaya. Lihat ini. Permainan anime ini pernah. Contoh, yang kai main le anime di luar semua main pernah. Pernah je. Ya. Anak-anak saya di rumah misalkan makam PKS ya, pernah yang ikutnya. PKS. Nah. Jadi buat ini main dengan tangan secara ini nanti ya, siapa yang nanti di tangannya yang terakhir adalah P ya. Ya, karena P berarti itu digaruknya pelan-pelan ya. Kalau K nanti keras. Ya. Jadi menamain jadi ikut aturan semua. Jadi siapa yang tangannya nanti kena K berarti keras garuknya ya. Kalau P pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Jadi kalau ada kawannya garuk P tapi S ya P pelan-pelan kemudian digaruknya kuat marah yang lain kan pelan-pelan kalau K yang keras melanggar aturan apa siapa yang buat mereka sendiri buat bukan orang tua yang buat aturan mereka sendiri udah sebelum main buat aturan dulu. Ini begini ya. Begitu juga aturan main tutup mata, main pong ya misalnya. Itu kan ada aturan, permainan pakai aturan. Kalau yang melanggar aturan akan apa? Enggak usah main lagi sama kami. Hai main le. Hana pakai aturan. Mufhum? Semua permainan anak-anak itu pakai aturan. Siapa yang buat aturan? Mereka sendiri. Kalau ada yang dilanggar apa? Secara otomatis mereka sendiri akan mengeluarkannya. BMN yang ngeji hai petih dia pegahnya. Ya. Paham? Paling pintar buat aturan, paling pintar patuh aturan, paling pintar buat hukuman anak-anak. Jadi banyak pikir orang itu dengan aturan namanya. Lah hidup ruduk hidup. Gara-gara nekun tabe lagi nyan ke makajian hidup lah. Nah. Jadi anak-anak kita paling pintar dia mengikuti aturan. Aturan siapa yang buat? Ya, supaya ipateh anak min aturan tho begot.
Supaya mereka patuh dengan aturan, siapa yang buat aturan? Harus dari mereka. Kalau aturan semata-mata dari orang tua, hai patih namin. Nya belum form. Don pegang aturan, nyo bedah apa nyo apa? Nyo hai patih belum tahu hai patih. Tapi gimana juga, suruh dia buat aturan. Abang maunya bangun jam berapa? Salat subuh jam berapa? Punya pegah, lon poh 7. Kalau ditanya di depan nanti pergi sekolah, ditanya sama ibu guru, kamu solatnya jam 7 jam subuh. Mau kamu jawab di depan kawan-kawan? Nama le. Berarti hanya pegah poh 7. Pecit jam setengah 7. Setengah 7 biasanya masih subuh enggak? Sah solat subuh sebelum kalau sudah keluar matahari. Sah. Jadi jam 6. Kaji sih jam 6 lah, mata tubuh kaji. Ya sepakat ya jam 6 ya. Berdraw yang pegah. Lehnya tinggal tapi ingat tapi. Nyai patih ni. Harus dia yang buat aturan. Kita tapi caranya yang kemudian tak kelak-kelak buat aturan bupai. Dia kemudian akan patuh dengan aturan itu. Faham? Begitu cara kita, paling kurang sedikit cara kita mendidik anak kita. Jadi